KBS Online adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bersama dengan Omdik ya, Pak Dwi ya, sehingga mempersiapkan peserta didik untuk bisa melaksanakan, mengikuti, dan juga menempuh TKA di tahun kedua, di mana kalau hari ini kita akan belajar matematika yang masih menjadi tantangan buat kita, guru-guru matematika, dan juga tantangan buat adik-adik peserta pembelajar kita, bahwa matematika masih menjadi poin yang harus disemangati untuk ditaklukkan ya Pak ya. Ya. Jadi dalam rangka persiapan siap lebih dini, siap dari sejak dini untuk menaklukkan TKA Matematika di tahun 2027, marilah kita awali pertemuan kita pada pagi siang hari ini dengan bersemangat dan memohon ridha Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hari ini kita bisa belajar dengan baik. Allah tambahkan ilmu kepada kita, Allah karuniakan kefahaman sehingga bermanfaat untuk masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu narasumber, juga pemirsa dan adik-adik yang mengikuti KBS Online, marilah kita duduk sejenak untuk bisa bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, memohon ridhonya. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagi yang mengikuti, hari ini kita akan bersama Bapak Dwi Purnomo dan saya sendiri, Dwi Karyanti. Kita nanti dibilang duo Dwi ya Pak ya. Bisa jadi saya dipanggilnya Bu Dwika, dengan ini Pak narasumber Pak Dwi Pur gitu ya Pak ya. Boleh. Ya seperti itu aja. Tapi pernah nggak Pak Dwi dipanggil Bu Dwi gitu? Mungkin nggak pernah ya Pak. Kalau saya kadang dipanggil Pak Dwi, sering beberapa kali dipanggil Pak Dwi. Ya betul, karena saya sendiri pernah dipanggil Bu Dwi. Bu Dwi. Ini Bu Dwi Karyanti, bukan Bu Dwi Purnomo ya. Ya baik. Pak Dwi nanti akan menyampaikan hal-hal tentang apa Pak? Ya, untuk hari ini kita akan sedikit mengenalkan tentang beberapa dimensi atau beberapa konten di dalam TKA, dan nanti sedikit contoh soal yang mungkin bisa memberikan gambaran kepada sahabat KBS semuanya tentang bagaimana sih soal-soal yang bertipe TKA atau soal-soal yang ke depan mungkin yang akan kita hadap seperti apa, begitu Bu. Jadi memberikan gambaran saja. Nanti untuk ke depan pertemuan yang datang kita akan lebih fokus pada soal-soal yang mulai dari soal yang dianggap mudah atau L1 atau memahami L1, ya, dan nanti ada soal aplikasi dan soal tentang penalaran. Nah, dari situ memang harus kita harus kita latihkan mulai dari awal sehingga nanti persiapan kita bisa lebih awal. Oke, untuk adik-adik nanti silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh bertanya kepada kami. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab nanti bisa dijawab oleh Bu Dwi Karyanti. Begitu nggih Bu Dwi? Atau dijawab dari peserta lain juga bisa. Nah, boleh. Nggih. Jadi intinya kita di sini adalah belajar bersama narasumber, bersama teman-teman yang bersemangat belajar. Di sela-sela penyampaian nanti kalau ada yang mau bertanya boleh ya Pak Dwi ya? Boleh, silakan. Ya, mungkin memberi kode tanda kita angkat tangan atau raise hand di aplikasi juga diperbolehkan sehingga menjadi perhatian kita untuk bisa segera diselesaikan. Oke. Gitu. Ya mengharapkan untuk tidak baik menunda permasalahan ya Pak Dwi, betul? Ya betul. Monggo Pak Dwi dipersilakan. Baik. Teman-teman nanti kalau misalkan ada hal yang
ada hal yang perlu ingin disampaikan, silakan raise hand saja ya. Raise hand saja nanti biar kita tahu oh siapa yang bertanya. Emang untuk supaya demi kelancaran dalam proses ini, dimohon untuk teman-teman atau sahabat KBS semuanya untuk bisa off-kan dulu, bukan kamera ya, meng-off-kan dulu mic-nya ya, mikrofonnya, sehingga nanti bisa lebih lancar lagi. Oke, baik teman-teman semuanya, kita akan bahas mulai, saya akan share screen. Langsung ke pembahasan soal ya Pak ya. Okay. Dan teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi bahwa soal TKA itu akan berbagai ya Pak ya. Ada pilihan ganda, ada ganda kompleks dan sebagainya yang mungkin sambil jalan kita perkenalkan. Teman-teman yang mengikuti KBS online, sahabat KBS, belum tampak Pak Dwi? Sudah belum sekarang Bu? Oke, sudah tampak. Teman-teman yang mengikuti KBS boleh menyiapkan oret-oretnya, bukunya, mungkin sambil. Baik ya, teman-teman. Informasi yang pertama mungkin kaitan tentang KBS. Di sini ada KBS tentang TKA, ada konten atau konten materi yang nanti kita bahas. Sebenarnya yang pertama itu ada bilangan, ada aljabar, ada geometri, ada pengukuran, dan terakhir ada penyajian data dan peluang. Sehingga ada 5 konten atau 5 materi pokok yang nanti akan kita bahas ke depan ya, dan nanti akan diselesaikan oleh adik-adik semua di TKA. Nah, karena nanti ya semoga kita bisa bersinergi. Nanti dari Dinas Pendidikan insya Allah akan menyiapkan beberapa latihan untuk adik-adik semuanya untuk persiapan TKA nanti. Oke, sedikit ya. Yang pertama di sini yang kita bahas yang pertama adalah elemennya bilangan. Sub elemennya adalah bilangan real atau bilangan nyata. Nah, di sini kompetensinya apa yang anak-anak diharapkan dari anak? Yang pertama yaitu kemampuan memahami, mengaplikasi, dan benar tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait perbandingan dan sifat-sifat bilangan. Nah, di sini kaitannya bilangan real, salah satunya adalah bilangan pangkat. Mungkin adik-adik semuanya di sini sudah di kelas 8 kemarin sudah pernah mendapatkan juga ya bilangan pangkat. Oke, adik sekalian, kalau di sini untuk yang bilangan pangkat coba bisa. Ya, di sini tertulis 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 dikali besaran ya, Bu. Nah, dikali 7 pangkat negatif 4 dibagi 7 pangkat 2. Nah, anak sekalian, ini termasuk operasi dasar ya. Anak-anak masih ingat sifat-sifat kalau misalkan A pangkat M dikali dengan A pangkat M, hasilnya A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Nih. Nah, terus yang kedua, kalau A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, di sini pun sama. Di sini ya ada 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat negatif 2 dibagi 7 pangkat 7 pangkat negatif 4 dibagi 7 pangkat 2. Maka cara menyelesaikan kita menggunakan sifat-sifat ini. Sifat satu lagi yaitu apa, Bu? A pangkat M terus dipangkatkan N. Jadi A pangkat M kali N atau MM. Nah, sifat dasar ini yang nanti sebagai dasar kita menyelesaikan soal-soal yang ada. Contoh ini, 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat negatif 4 dibagi 7 pangkat 2. Nah, di sini berarti kalau kita lihat berarti 7 pangkat 3 ditambah negatif 4 terus dikurangi 2. Itu kan, Bu ya? Di sini karena ini perkalian terus dibagi. Nah, yang digunakan di sini kan operasi bilangan bulat ya, Bu, bilangan pangkatnya ini. Itu operasi penjumlahan. Jadi kita lihat
3 ditambah negatif 4, yaitu negatif 1. Negatif 1 dikurangi 2, jadi ketemunya negatif 3. Nah, ini sudah ketemu, langsung ketemu Bu ya. Nah, anak-anak, seperti ini salah satu contoh, mungkin konsepnya kalau yang contoh ini yaitu soal tentang memahami ya. Soal memahami dan bisa saja masuk ke mengaplikasikan. Kalau kita lihat di sini kan operasi bilangan berpangkat. Nah, hati-hati bilangan pangkatnya ini bisa positif, bisa negatif. Nah, kuncinya ada di sini, Nak. Kuncinya ada di sini, kemampuan kita dalam mengoperasikan bilangan pangkatnya ini, karena di sini kaitannya tentang operasi bilangan bulat ya. 3 ditambah negatif 2 ditambah negatif 4 dikurangi 2. Oke, kalau nggak hati-hati bisa jawabnya negatif 9 Bu. Kalau nggak juga ada yang negatif 6. Nah, jadi jawabannya negatif 7. Ini soal nomor 1 kaitan tentang bilangan berpangkat. Di sini menyelesaikan operasi bilangan bentuk pangkat. Jadi sifat-sifat dasarnya kita menggunakan ini. Ini saya kira juga sudah diberikan ya Bu di kelas berapa Bu? Kelas 8 ada ya? Kelas 8. Mungkin kelas 8. Kelas 9 ini Pak. Ada juga yang di kelas 9. Nah, gitu. Oke. Itu yang soal yang pertama kaitan tentang bilangan berpangkat. Nah, kita tidak tahu kaitan tentang bilangan Bu. Bisa bilangan berpangkat, bisa bilangan akar, bisa bilangan rasional dan macam-macam kan gitu. Jadi memang kita harus siap dengan bilangan nyata. Bilangan nyata itu ada bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan rasional, bilangan irasional, termasuk di dalamnya bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, baik. Kita akan bahas soal yang kedua. Di sini indikatornya masih di bilangan kita. Lalu subelemennya bilangan real. Bilangan real atau bilangan nyata. Terus yang ketiga mengurutkan bilangan termasuk bilangan bulat negatif, desimal, persentase dan pecahan. Nah, ini kan kompetensinya anak-anak, sahabat sekalian, mengurutkan bilangan bulat negatif, desimal, persen dan pecahan. Ini harus hati-hati, ini dasar. Indikatornya di sini mengurutkan bilangan termasuk bilangan bulat dan bilangan desimal berdasarkan informasi. Ya, kayak kita lihat di sini. Ada sebuah stimulan. Dan anak-anak sekalian yang memang perlu diperhatikan ketika kita menyelesaikan soal yang ada di TKA, memang di situ ada namanya stimulus. Stimulus itu yang harus dipahami, sehingga harapannya dari stimulus itu kita bisa menyelesaikan soal yang ada. Contohnya di sini. Di sini, buah merupakan salah satu sumber vitamin C. Buah yang banyak mengandung vitamin C biasanya memiliki rasa masam dan warna cerah. Selain itu, buah yang mengandung vitamin C biasanya identik dengan buah yang banyak mengandung air. Namun, apakah itu benar? Apakah semakin berat dan semakin berair suatu buah, maka kandungan vitamin C-nya semakin banyak? Nah, di sini dari permasalahan tersebut, tim peneliti ingin menguji kandungan vitamin C yang dimiliki suatu buah dengan ukuran dan kandungan yang beragam. Nah, di sini kan ada stimulusnya, Nak. Ya, stimulusnya ya, sahabat semuanya. Di sini buah A beratnya 118,4 gram, kandungan airnya 96,3 ml. Buah B beratnya 130,7 gram, kandungan airnya 150 ml. Buah C beratnya 130,55 gram, kandungan airnya 140, dan buah D beratnya 96,255, kandungannya 118,15 ml. Nah, di sini karena keterbatasan waktu pengujian pada hari pertama hanya satu buah yang akan diteliti. Buah yang akan diteliti pertama adalah buah yang memiliki berat terbesar dan kandungan air yang paling banyak. Nah, dari stimulus yang ada, kita harus memilih mana yang beratnya buah itu terbesar dan memiliki kandungan air paling banyak.
Kalau kita bandingkan berarti dari sisi beratnya yang paling berat yang mana? Yang paling berat yang 130,7 Wah, gram. B ya Pak. Ya, itu yang paling besar ya Bu, paling berat. Nah, anak-anak jangan terkecoh dengan banyaknya Iya. angka ya. Dengan banyak angka, jangan misalkan karena banyaknya Desimal angka ya. digitnya banyak, ini kan 96,255 dikira paling berat. Salah ya, ini karena bentuknya desimal. Yang paling kita lihat yang di depan koma ini angkanya yang 3 angka ini, itu terus dilihat yang paling depan kok sama, dilihat yang belakangnya. Kalau dilihat belakang yang ketiga dan yang terakhir yang di belakang koma. Kita lihat, ternyata di sini buah B ini beratnya 130,7 gram dan kandungannya 150 mililiter. Dan ini paling besar juga ya. Berarti jawabannya yang buah B. Ya, buah B ya. Nah, dari stimulus ada ternyata kita bisa langsung menjawab ya. Tetapi memang kita harus bisa membandingkan. Anak-anak bisa membandingkan mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Nah, sekarang coba anak-anak kalau kita lihat, kalau yang paling kecil berarti yang mana? Nah, di sini ada yang paling beratnya paling kecil tetapi kandungannya lebih tinggi. Ini kan buah D, ini kan 96,255, tapi kandungan airnya 118,15. Sedangkan buah A di sini beratnya 118,4 tapi kandungan airnya 93,3. Sehingga buah A ini beratnya lumayan tetapi kandungan airnya sedikit. Nah, anak-anak harus bisa membandingkan mana yang sesuai dengan permintaan di soal. Di sini permintaan adalah berat terbesar dan kandungan air paling banyak. Sehingga anak bisa memilih buah B. Gitu nggak Bu? Kalau untuk tipe soal yang kedua ini bagaimana Bu? Karena ini kompetensinya mengurutkan ya Pak ya. Ya betul, mengurutkan dan membandingkan. Dan memang di sini yang ditanya adalah buah paling beratnya terbesar dan kandungan paling banyak. Berat di sini ya. Oke. Dan dari data dari stimulus yang ada kita bisa langsung mungkin kita bisa membandingkan. Gitu. Yeah. Itu soal yang kedua terkait tentang mengurutkan atau membandingkan. Kita masuk soal yang ketiga. Ini dalam kita. Dalam Bu. Iya Pak, itu mungkin masuk level penerapan ya Pak ya. Ya kadang-kadang anak-anak ini nggak tahu ini yang konsep apa yang pemahaman atau penerapan gitu mungkin anak-anak kalau ditanya soal yang model mana yang kamu sulit gitu misalnya. Ya sebenarnya kalau ini mungkin, ini sebenarnya kaitannya tentang apa namanya ya penerapan ya. Ini level apa? Level penerapan gitu. Penerapan, tetapi memang tipe soalnya ada di dalam jawabannya sebenarnya ada di stimulus yang ada. Kita bisa menggunakan data itu untuk mengambil sebuah kesimpulan atau mengambil sebuah jawaban. Oke, baik. Sekarang ini yang ketiga. Ketiga kita masih ke bilangan juga ini. Bilangan real lebih nyata di kompetensinya memahami bilangan bulat, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, di sini menentukan lambang bilangan lain dari suatu bilangan. Ini yang ya sebenarnya ini kalau ini pemahaman levelnya, Bu. Kalau kita lihat di sini, pada beberapa jenis makanan, suhu penyimpanan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan makanan tersebut menjadi cepat basi. Gambar di bawah ini menunjukkan suhu penyimpanan makanan di dalam lemari pendingin menurut Departemen Pemerintah Pertanian Amerika Serikat. Nah, rekomendasinya di sini, kalau untuk daging merah, rekomendasinya adalah di bawah atau kurang dari sama dengan negatif 18 derajat Celcius. Makanan laut itu sama dengan negatif 18 derajat Celcius. Daging unggas itu rekomendasinya sama dengan negatif 19 derajat Celcius.
Dan buah dan sayur ini rekomendasinya kurang dari atau sama dengan 4 derajat Celcius. Nah, dari sini, catatannya, daging unggas adalah daging yang berasal dari burung, ternak seperti ayam, merpati, dan sebagainya. Daging merah adalah daging yang berasal dari mamalia, ternak seperti sapi, kambing, dan sebagainya. Nah, di sini pertanyaannya. Berdasarkan saran FDA, berapa suhu lemari pendingin yang direkomendasikan untuk menyimpan daging ayam? Nah, kalau dari stimulus yang ada, daging ayam termasuk apa? Daging ayam termasuk daging unggas. Di sini ada ayam. Nah, seperti ayam, sehingga dia masuk daging unggas. Ketika kita lihat daging unggas, di sini rekomendasinya adalah negatif 19 derajat Celcius. Nah, kata-kata negatif 19 derajat Celcius, di sini ada 3 pilihan, manakah yang merupakan negatif 18 derajat Celcius. Kalau yang pertama di sini 18 derajat Celcius, di bawah 0 berarti negatif 18 derajat Celcius. Kalau di atas berarti 18 dari atas 0 adalah 18 derajat Celcius. Di bawah di sini negatif 19 derajat Celcius. Yang terakhir di sini adalah 19 derajat 0 adalah 19 derajat Celcius. Nah, sehingga dari data yang ada, anak-anak kita bisa memilih, yaitu jawabannya adalah negatif 19 derajat di bawah 0. Ini adalah pemahaman konsep, pemahaman. Nah, memang bentuknya tidak langsung ya, tidak langsung, tapi di sini ada stimulus, anak-anak bisa menyimpulkan bahwa yang perlu disimpulkan adalah bahwa ayam ini termasuk daging unggas. Daging unggas di sini termasuk sama dengan negatif, rekomendasinya negatif 19 derajat Celcius. Nah, di dalam matematika itu kan negatif 19 derajat Celcius adalah 19 derajat di bawah 0 derajat Celcius. Nah, ini yang mungkin stimulus-stimulus yang ada yang kadang muncul itu memang perlu diperhatikan. Nah, di situ memang ada yang mungkin di sini ada daging merah, ya, jangan sampai salah ya di sini, jangan sampai, karena di sini daging merah di situ kurang dari negatif 19 derajat Celcius. Oke, begitu. Ini soal pemahaman, harusnya termasuk nomor 1, 2, 3 termasuk mudah ya, Bu. Iya, tetapi harus diingat bahwa siswa itu harus membaca, harus literasi ya, Mbak ya, harus baca. Kuncinya itu memahami. Membaca dari stimulus yang ada. Jadi kita pahami dari stimulusnya, terus baru kita bisa menjawabnya. Nah, membacanya karena waktunya terbatas ya, Bu Dwi, harus membaca dengan cepat dan memahami dengan cepat. Nah, nanti mungkin ke depan harus banyak berlatih, Pak. Ya, betul. Oke. Kita lanjut. Oke, Bu Dwi. Soal nomor 4. Ya, siap. Nah, soal nomor 4 ini adalah elemennya tentang aljabar. Tadi kita sudah belajar tentang bilangan. Kita akan masuk sekarang masuk bentuk aljabar. Nah, di sini sub elemennya bentuk aljabar, kompetensinya yaitu kemampuan memahami, mengaplikasi, dan bernilai tinggi untuk menyelesaikan masalah terkait bentuk aljabar dan sifat-sifat operasinya. Sifat operasi ada komutatif, asosiatif, dan ini. Nah, di sini sebenarnya levelnya masuk pemahaman, yaitu apa? Indikatornya mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk suatu aljabar. Ini dasar loh, Bu Dwi ya. Itu unsur-unsur aljabar itu ada variabel, ada koefisien, terus ada konstanta. Biasanya nggak bagus ya, sama ada suku. Nah, ini yang perlu. Variabel, koefisien, dan konstanta masuk bagian dari suku ya, Pak ya? Ya, bagian ya betul. Variabel, koefisien, konstanta ini masuk bagian di dalam suku. Jadi konstanta itu juga suku ya, Bu, satu suku. Ya. Nah, oke, baik. Kalau kita lihat di sini,
dasar banget. Cuma ini pilihannya berupa pertanyaan benar atau salah. Iya. Jadi ini yang mungkin anak-anak harus hati-hati. Kenapa? Kategori Karena ya Pak ya. kalau misalkan kok jawabannya misalkan di sini benar-benar salah, terus anak-anak atau sahabat sekalian menjawab benar salah benar, meskipun ada yang benar satu, tetap dianggap salah gitu, dianggap salah. Ini yang harus hati-hati di sini. Ya, supaya apa? Supaya anak-anak bisa menjawab dengan baik. Coba di sini. Diketahui bentuk aljabar berikut. 2AB dikurangi B kuadrat ditambah 3A kuadrat B ditambah AB kuadrat dikurangi 5. Berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Nah, kita diminta menyampaikan pernyataan yang benar. Yang pertama, terdapat 2 variabel AB. Terdapat 2 variabel AB. Betul ya, Bu? Di sini hurufnya hanya A dan B ya. Jadi ini namanya variabelnya. Variabel adalah simbol pengganti dari sesuatu yang belum diketahui. Nah, ditulis dalam sebuah angka abjad berupa bilangan lambangnya berupa huruf abjad kecil ya, Bu. Bukan kapital ya. Di sini kan kalau kita A, B, C-nya di sini A, B ini kan kecil. Nah, sehingga variabelnya berapa? Yaitu variabelnya A dan B. Sehingga ini benar yang pertama. Yang kedua, konstanta pada bentuk aljabar tersebut adalah 5. Benar apa salah ini, Bu Dwi? Anak-anak menjawab nih, benar apa salah ini ya? Ayo. Ya. Benar apa salah, Anak? Apakah konstantanya 5? Oke. Ya, mestinya konstantanya negatif 5. Konstantanya adalah negatif 5 di sini ya. Negatif 5. Kenapa? Karena untuk tanda penghubung di dalam matematika itu semuanya adalah tanda penjumlahan atau positif atau pengurangan. Nah, sekarang setelahnya ini berarti jawabannya adalah salah ya. Harusnya negatif 5. Harusnya negatif 5. Harusnya negatif 5. Oke ya. Nah, terus yang terakhir di sini bilangan 2, negatif 1, 3 dan 1 merupakan koefisien. Nah, dapat dari mana coba? Di sini ada bilangan 2, ada 1, ada negatif 1, ada 3, ada 1. Ya, di mana ini? Ini 2. Di depan di sini negatif atau min B kuadrat ini berarti koefisiennya adalah negatif 1. Jadi di depan B kuadrat ini sebenarnya ada angka 1, negatif 1 ya. Nah, tetapi karena memang kesepakatan kita bahwa ketika 1 itu atau negatif 1 tidak perlu ditulis angkanya. Sehingga di sini jawabannya 2, negatif 1, 3 dan 1 merupakan koefisien. Apa sih koefisien itu? Koefisien adalah angka yang berada di depan suku. Di sini kan suku di sini kan ada AB ya. Angkanya di depan ini 2, berarti 2 ini koefisien. Ini ada suku min B kuadrat, di depan B adalah min 1, sehingga ini koefisiennya adalah negatif 1. 3A kuadrat B, di sini ada angka 3, jadi koefisiennya adalah 3. Dan di sini AB kuadrat, di sini di depan AB kuadrat, di sini ada angka 1, sehingga jawabannya adalah benar. Nah, di sini hati-hati ya ketika anak-anak misalkan kok jawabnya harusnya kan benar salah benar, misalkan anak-anak jawab benar salah, ya tetap salah Bu ya. Jawab salah. Ya, kunci ya Pak. Ya, hati-hati di sini ya. Persis kuncinya. Harus sesuai dengan kuncinya begitu. Oke, saya kira ini pun anak-anak harusnya bisa ya Bu unsur-unsur membentuk suatu bentuk aljabar ini. Oke. Kita lanjut di soal nomor 5. Nah,
Soal nomor 5 ini juga tentang aljabar, yaitu subelemennya tentang fungsi. Di sini kompetensinya memahami, mengaplikasi dimana tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait tentang relasi dan fungsi. Di sini lebih khusus pada domain, kodomain, dan ring dan penyajiannya. Nah, ini indikatornya mengelompokkan berbagai bentuk penyajian relasi ke dalam fungsi atau bukan fungsi. Sehingga di sini anak-anak menentukan mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Nah, masih ingat ya anak-anak, syarat suatu fungsi yang pertama itu adalah domain harus memiliki tepat satu pasangan di kodomain, tepat memiliki satu. Terus itu aja syaratnya kan itu ya Bu, tepat memiliki satu. Sehingga ketika dia ada yang tidak memiliki pasangan berarti bukan fungsi. Ada yang pasangannya lebih dari satu itu juga bukan fungsi. Nah, sehingga fungsi itu tepat satu pasangannya. Nah, yang di kodomain ini boleh ada yang tidak ada pasangannya, boleh yang mungkin pasangannya 2 juga boleh kalau di kodomainnya. Tetapi kalau domainnya wajib cuma satu. Nah, kalau kita lihat di sini dan setiap anggota. Nah, sini kita lihat di diagram 1, kita lihat. Kita lihat di yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini semuanya memiliki pasangan tidak, Nak? Ternyata di sini ada satu yang tidak memiliki pasangan, yaitu 9. 9 dia tidak memiliki pasangan. Ditunjukkan dengan tanda panah ini loh. Nah, ya 9 dia tidak memiliki pasangan. Maka di sini 9 itu bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Kenapa? Karena di sini ada yang tidak memiliki pasangan di domainnya. Yang kedua, di sini coba kita lihat di yang A, di sini anggota A. Ternyata anggota A ini ada 2, ada satu yang memiliki 2 fungsi, 2 pasangan ya Bu, yaitu 13. Ini ada 13 ini memiliki 2 pasangan, sehingga ini juga bukan fungsi. Dan yang terakhir di sini kita lihat yang A ini, yang 3 ini yang anggota A ini semua memiliki pasangan tepat 1. Nah, meskipun di anggota B atau di kodomain ini ada satu yang tidak memiliki anggota ya Bu ya. Ada satu yang yaitu I, tidak memiliki pasangan ya. Tidak memiliki pasangan. Dan P juga pasangannya 2. Ada 2. Ini boleh. Sehingga ini yang fungsi. Mohon maaf, ini suara panggilan terdengar ya? Terdengar Bapak. Ya, baik. Sehingga jawaban ini bukan fungsi dan fungsi. Iya. Diagram yang merupakan fungsi hanya diagram 3. Gitu. Ini kaitannya tentang menentukan penyajian relasi, apakah relasi itu fungsi atau bukan fungsi. Relasi belum tentu fungsi ya Bu. Iya, tetapi kalau fungsi pasti relasi. Pasti relasi. Nah, sekali lagi relasi mungkin bisa dijeda sebentar Pak. Gimana? Halo? Ya. Halo? Mungkin anak-anak juga perlu diingatkan Bapak. Bagaimana menyatakan fungsi selain dengan diagram panah itu ya Pak, itu disebut. Ya, betul. Dengan pasangan berurutan. Dengan pasangan berurutan. Nah, jadi diagram panah kalau dengan pasangan berurutan bagaimana tandanya? Kalau misalkan seperti ini, misalkan ini ada 2,3, misalkan terus ini 2,4, ini 3,6 misalkan. Ini fungsi bukan fungsi. Kenapa di sini? Tandanya apa? Kita lihat yang bagian depan di pasangan berurutan ini. Ini kan ada 2, 3. Nah, kalau pasangan berurutan
lihat yang depannya. Depannya tidak boleh sama. Sekali lagi depannya tidak boleh sama. Jadi kalau 2 ini nggak bisa. Kalau misalkan di sini 2, 3, terus misalkan 3, 4, terus misalkan sini 4, 6 misalkan. Nah, di sini kita lihat depannya kan di sini setiap pasangan kan 2, 3, 4 kan berbeda semua. Maka ini bukan fungsi ya. Yang ini fungsi. Oke. Nah, itu membedakan ya. Kalau tadi dengan diagram panah dilihat yang bagian kiri itu harus memiliki tepat satu pasang. Kalau dia tidak memenuhi itu berarti dia bukan fungsi. Nah, kalau yang berupa pasangan berurutan, yang bagian depan di setiap pasangan itu harus berbeda. Begitu, Ge? Maka Budi kalau ada tambahan. Tandanya. Iya. Jadi anak-anak mesti mengingat gitu ya, bahwa di bagian depan itu harus berbeda. Artinya domainnya itu berbeda. Pasangannya boleh saja sama, tetapi asalnya domainnya itu harus berbeda dan semua atau setiap anggota dari domain itu harus memiliki pasangan seperti itu. Oke, baik. Sudah, itu ya Bu Dwi. Terima kasih tambahnya. Yang mungkin yang perlu ditekankan itu anak-anak. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Semoga suara dari luar tidak mengganggu ini. Oke, baik. Kita masuk ke soal ke-6 ini, sahabat KBS. Soal ke-6 di sini elemennya masuk di aljabar, sub elemennya masih fungsi. Seperti tadi kan, kalau yang tadi di sini juga fungsi. Nah, di sini kompetensinya menyajikan, menganalisis dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan relasi fungsi dan persamaan linear beserta grafik. Nah, indikatornya menginterpretasi grafik fungsi linear dan memberikan beberapa kesimpulan menggunakan konsep relasi fungsi persamaan linear dan grafiknya. Nah, ini kelihatannya masuk di Bu ya. Masuk di penalaran. Jadi anak-anak untuk soal tipe ini masuk di penalaran. Kita lihat. Yang pertama di sini ada pembayaran air PDAM setiap rumah berbeda-beda tergantung banyaknya pemakaian air. Ini jelas ya. Biaya pemasangan awal adalah 800.000. Tarif pemakaian air berdasarkan banyak air yang digunakan untuk pemasangan awal dengan pemasangan awal dapat dilihat pada grafik berikut. Kita lihat di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan untuk 0 penggunaannya 0 itu 800.000. Lalu kalau 10 meter kubik itu membayarnya 820.000. Ini kalau pembayaran air misalkan di sini 20 840, 30 di sini 860. Nah, seseorang menghabiskan biaya 920 dalam 1 bulan pemakaian dengan pemasangan baru. Ingat ini dengan pemasangan baru ya, anak-anak sekalian. Jadi 800 ini adalah biaya pemasangan baru. Nah, jadi seseorang menghabiskan 920 dalam 1 bulan pemakaian dengan pemasangan baru. Berdasarkan informasi tersebut, maka di antara pernyataan berikut yang benar. Jadi, tentukan benar atau salah pada pernyataan berikut. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau misalkan dia 10 liter itu 20.000. Kalau 20 liter 40.000. Kalau 30 liter 60.000. Berarti kalau bisa kita lihat fungsinya. Nah, sekarang kalau di sini 920, nah di sini kan pemakaian air mencapai 60 kubik. Nah, fungsinya kan sebenarnya Fx sama dengan
20.000 X Ya. ditambah 800.000. Nah, ingat di sini per 10 liter itu 20.000. Setiap pemakaian 10 liter itu biayanya 10 liter. 10 meter kubik itu adalah 20.000. Nah, sehingga kita bisa menulis fungsinya menjadi Fx sama dengan 20.000 X ditambah 800. Nah, sekarang di sini habisnya 920. Nah, 920 berarti di sini efeknya 920.000 itu sama dengan 20.000 X ditambah 800.000. Nah, sekarang berarti 20.000 X-nya berapa? Sama dengan 920 dikurangi 800.000. Nah, sekarang 20.000 X-nya berapa berarti? 120.000. Berarti X-nya adalah 120.000. Maaf. 100. Ya. Ini sama dengan 120.000. Berarti X-nya berapa? Yaitu 120.000. 20.000 ya. Dibagi berapa? Dibagi 20.000. Ketemunya adalah X-nya sama dengan 60 liter. 6 ya, X-nya 6 sebenarnya. 6 berarti ini adalah 6 berarti di sini sama dengan 60 liter. Karena 20.000 itu setiap 10 liter. Di sini X-nya ketemu 6. Artinya bahwa karena X apa namanya? Nah, artinya karena di sini 6 setiap 10 liter itu 20.000, berarti di sini karena ketemu 6 berarti dia menghabiskan 60 liter. Sehingga jawabannya yang pertama di sini jumlah pemakaian air 60 meter kubik, 60 liter. 60 meter kubik. Berarti 60 meter. 60 meter kubik ya, bukan 60 liter, bukan. Iya. 60 meter kubik. Berarti jawabannya benar. Kedua, Ya. orang tersebut akan menghabiskan biaya sebesar 120 jika tanpa pemasangan. Oke, Iya. berarti benar ya. Tambahnya 920 tadi ya, Pak. dikurangi 800.000 biaya pemasangan. Berarti betul. Dan yang ketiga, tarif dapat mencapai 1 juta jika pemakaian air kurang dari 90 meter kubik dengan pemasangan baru. Nah, ini yang mungkin perlu hati-hati. Nah, kalau misalkan di situ 90 meter kubik ya, 90 meter kubik berarti 90 meter kubik berarti 90 dikali berapa? Kali 20.000 ya, Bu. 20.000 Sama dengan 180.000. 180.000 untuk 90 ya. Bukan, mohon maaf. Ini jadi 90 meter kubik itu 9 ya, Bu. Yes, 9, Pak. 9 dikali 20.000, 180.000. Kalau ditambah dengan 800 tadi. pemasangan baru 800.000, jadi 980.000. Sehingga untuk jawaban yang ini, pernyataan yang ketiga ini salah ya. Iya. Harusnya lebih dari 90 meter kubik ya. Nah, tepatnya yaitu 100 meter kubik. Maka dia akan mencapai 1 juta. Gitu. Nah, jawabannya salah. Nah, maka ini yang mungkin jadi apa? Tantangan ya untuk soal ini, yaitu kaitannya tentang pengambilan kesimpulan atau keputusan yang pernyataan ketiga
Kalau pernyataan 1 mungkin masih, ini pernyataan 2 langsung. masih, pernyataan ketiga yang pengambilan keputusan ini yang bisa saja jawaban kita belum tepat, begitu ya Bu. Nggih. Ada yang disampaikan Bu, tambahkan Bu untuk yang soal tipe soal ini. Baik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, sekalipun kita mungkin di persamaan linearnya kurang memahami, mungkin ada trik lain Bapak, misalnya kita manual Pak. Ya, manual boleh. Ya, kita kerjakannya manual. Tidak selalu, jangan sampai kita harus mengingat tentang persamaan linear yang kadang-kadang waktunya sedikit itu jadi gaduh gitu ya Pak ya. Anak-anak jangan langsung panik. Nah, makanya bisa dikerjakannya dengan manual, mengurutkan betul. 20, 20, 30, 40, 50, terus 60, nanti di atasnya juga kenaikannya kan teratur gitu ya Pak ya, sehingga bisa betul dengan cara manual seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini boleh misalkan kalau 30 kan 60, kalau 40 80, ya kan? 80.000 toh, 50, 100, boleh seperti ini. Nah, kalau 60, 120. Nah, di sini kan ketika 120 pemakaian ditambah 800 kan 920 ketemu. Untuk bisa menjawab pernyataan 1 dan 2. Sehingga kita pernyataan ketiga juga bisa kita urutkan ya. Langsung cek ya Pak. Ya, begitu. Nggak panik gitu ya. Boleh. Ini secara logika sebenarnya bisa ya. Logika anak-anak, logika berpikirnya bisa jalan. Sekarang kita masuk ke soal ke-7, sahabat KBS. Soal ke-7 ini masih di aljabar, subelemennya adalah fungsi yang kompetensinya yaitu menggunakan sistem koordinat kartesius. Nah, ini pemahaman. Dan indikatornya menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan konsep sistem koordinat kartesius. Nah, di sini pekarangan rumah judulnya. Ayunda mulai memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumahnya untuk menanam berbagai jenis tanaman. Setelah melihat tanamannya tumbuh subur, ia berencana untuk menanam pohon mangga di pekarangan tersebut. Berikut ada peta pekarangan rumah Ayunda. Nah, dalam menentukan lokasi, Ayunda harus mempertimbangkan beberapa faktor penting, yaitu ketersediaan sinar matahari dan kualitas tanah. Berdasarkan beberapa faktor tersebut, Ayunda hanya akan menanam pohon mangga di lokasi 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Hanya pada lahan yang masih kosong atau belum ada tanaman lainnya. Yang ditanam di 1, ini 1, yang di sini 2, 1, 3, dan 4 ya. 3 di sini dan 4 di sini. Nah, ini juga termasuk kecermatan Bu ya. Iya, warna itu Pak ya. Nah, ya yang pertama itu. Terus ya, berdasarkan tersebut koordinat mana sajakah Ayu bisa menanam pohon mangga. Nah, di sini sebenarnya koordinatnya adalah koordinat kartesius. Nah, titik yang pertama 9, -2. Kira-kira bisa tanam enggak? 9, -2. 9, -2. Arah ke kanan ini bawah gitu ya Pak. Ini kanan terus ke bawah di sini. Nah, di sini lokasinya yang pertama di lokasi 4, ya kan Bu? Yang kedua, dia di lokasi kosong tidak ditanami. Sehingga untuk yang 9, -2 ini bisa ditanami pohon mangga. Yang kedua, yaitu -2,9. -2,9 di sini. Ini tidak bisa ditanami. Meskipun di sini ada, tapi tidak ditanami. Kenapa? Karena dia Ayunda menanam di 1, 3, dan 4. Di 2, lokasi 2 tidak ditanami. Nah, meskipun lahannya kosong, tetapi tidak bisa ditanami. Kenapa? Karena pilihannya hanya di 1, 3, dan 4 ya. Nah, di sini
Nah, jadi jawabannya tidak bisa Ya. ditanam pohon mangga. Yang ketiga, Kan bisa negatif 9. ditawarkan mungkin Pak, peserta Jalan? kita mungkin ingin menjawab, peserta kita, Ya. sahabat Kalau KBS negatif ingin 9 dengan jawab. negatif 9, negatif 9, negatif 9. Bisa enggak, Nak? Ada yang mau jawab? Ada Ada yang mau Mbak jawab, Talita, boleh. ada Mbak Cila, siapa Oke, lagi? Mungkin boleh, ada yang mau silakan. jawab. Ya, Mbak Talita, ya, konsen sekali, siap menjawab? ya. Ya, di Oke, sini dibantu ya. Pak. Baik. Ya. Jadi jawabannya kalau kita lihat di sini, negatif 9, negatif 9 kan di sini ya. Nah, di sini Ke ternyata kiri dan ke bawah. sudah ada tanamannya. Ya, Oke. ke kiri ke bawah ada tanamannya ya, Bu. Iya, Maka dia kesimpulannya adalah dia tidak bisa tidak bisa. Ye. Kalau yang kedua tadi lahannya tidak dipilih untuk ditanami, toh, Bu. Ya, iya, Yang pilihan yang ketiga, pernyataan ketiga itu ternyata sudah ada ditanami, tanamannya. sudah ada tanamannya, begitu. Nah, ini yang mungkin perlu hati-hati di situ ya. Oke. Kita hanya dua. Yang pertama lahannya 1, 3, 4. Yang kedua masih kosong. Kosong. Tidak hanya yang masih kosong saja, gitu. Bersyarat gitu ya Pak ya. Syaratnya 2 ya, Bu. Ya. Oke. Baik. Mungkin untuk yang nomor 7 bagaimana, Bu? Ada ingin ditambahkan? Iya, sudah cukup Pak. Cukup ya. Memang harus cermat. Cermat ya. Sekarang kita masuk di aljabar, subelemennya di persamaan dan pertidaksamaan linier. Jadi kompetensinya anak-anak kemampuan memahami, mengaplikasi dan benar lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait pertidaksamaan linier. Jadi lebih khusus dengan linier. Pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, indikator ini menyatakan grafik penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel pada garis bilangan. Mungkin kadang ini yang kita mungkin juga luput menyampaikan ya, Bu, kadang. Oke, anak-anak sekalian, real ya Pak ya. Ya, kita lihat di sini ada persamaan pertidaksamaan linearnya adalah 3x ditambah 17 kurang dari sama dengan 7 dikurangi 2x. Nah, di sini prinsipnya 1, yaitu yang ada variabelnya kita pindah ke sebelah kiri. Mengelompokkan ya Pak. Mengelompokkan ya, kita apa namanya? Kita jadi pindah ya, Bu, apa sih ya? Sebenarnya kan kita mau menghilangkan itu ya Pak ya, menghilangkan negatif suku yang bervariabel di kanan dengan cara itu. Tetapi anak-anak sudah familiar dengan ini, saya kira pindah ruas ya. Pindah ruas. Sebenarnya tidak benar, tetapi sudah di Nah, 7 kita pindah ruas ke sebelah kanan. Kalau syaratnya 1, ketika pindah ruas dia harus berubah tandanya dari negatif ke positif. Ini negatif 2x pindah ke ruas kiri jadi positif atau plus 2x. Kurang dari sama dengan di sini 7 negatif 17 pindah ke kanan jadi negatif 17. Kita lihat 3x ditambah 2x jadi 5x. Kurang dari negatif 10. 7 kurangi 17, 10. X-nya berarti berapa? Yaitu kurang dari negatif 10 dibagi 5. X-nya kurang dari negatif 2. Nah, kata-kata kurang dari negatif 2 itu berarti karena di sini ingat ada yang sama, ada yang mungkin bentuknya hampir sama, yaitu pilihan ke 1 dan ke 3. Nah, kalau anak-anak langsung misalkan 5x ini kurang min 10, jawabannya ini. Nah, kalau kurang dari atau sama dengan berarti grafiknya adalah tertutup ya, Bu Dwi ya. Ini tertutup. Yang ini juga tertutup. Nah, yang C ini terbuka. C ini terbuka, yang kedua ini juga terbuka. Jelas jawabannya yang B dan C, yang kedua dan ini salah ya. Lalu yang kedua,
kurang dari Nah. artinya itu di sebelah kiri ya. Dari negatif 2 ke kiri itu kurang dari. Kalau lebih dari itu negatif 2 ke kanan atau ke kanan. Kalau lebih dari ke kanan, kalau Iya. kurang dari ke kiri. Kiri. Nah, sehingga kalau di sini X kurang dari sama dengan negatif 2, artinya kan ke kiri ya. Jawabannya Ya, negatif dan 2, dimulai negatif dari 3, dan negatif. seterusnya. Jawabannya yang A. Nah, Hati-hati di sini ya dalam pemilihan grafiknya. Oke, itu Bu Dwi. iya, Ya, siap. di sini Mas- sebenarnya masih ada Masih dua, ada waktu. Ya. kurang dua, masih ada waktu ya. Ya, kita Masih lihat ada 3 menit, Bapak. 3 menit ya, semoga cukup Iya. ini. Yang ketiga, yang nomor 9, ini adalah masih aljabar kita. Persamaan dan persamaan linear. Ini menyelesaikan persamaan dan persamaan linear satu variabel serta sistem persamaan linear dua variabel. Jadi menyelesaikan permasalahan terkait tentang informasi tersebut menggunakan konsep SPLDV. Nah, ini SPLDV kalau kita lihat jajanan tradisional. Ini merupakan makanan khas dari moyang kita, biasa digunakan untuk acara tertentu. Di sini jajanan tradisionalnya ada dua macam. Yang pertama yaitu kue putu mayang dan kue pancong. Ini daerah mana? Kue putu mayang. Nah, kita lihat di sini. Yang ditanyakan berapa harga 3 kue putu mayang dan 1 kue pancong. Jadi materinya ada SPLDV. Nah, sekarang yang pertama bisa kita misalkan ini kue putu mayang adalah X. Harganya ya. Atau X adalah harga satu kotak kue putu mayang. Nah, terus yang X itu adalah mohon maaf, harga 1 kotak kue pancong. Daerah mana Pak ini ya? Dari mana ya? Dari Jakarta mungkin ya? Dari Jakarta kelihatannya. Kalau kita lihat begitu, sehingga yang persamaan pertama kan ini ada berapa ini? Kue putu mayangnya ada 1, 2, 3 dus, berarti 3X ditambah 2 ada 2Y sama dengan 58.000. Yang kedua di sini 2X ya kan, ditambah 3Y sama dengan 62.000. Nah, ini sudah ada 2 persamaan ya, kita selesaikan dari itu. Di sini 3X tambah 2Y sama dengan 50. Mohon maaf, ini lagi kadang lagi jalan sendiri. 2Y di sini. Pencet itu. Nah, sama dengan 50. Teman-teman di sahabat KBS boleh mencoba referensi di kertasnya masing-masing. Ya. Mungkin nanti balapan nih sama narasumber. Ya, nah ini loh masalahnya. Oke. Nah, sekarang untuk menyelesaikan bisa kita gunakan eliminasi, bisa kita gunakan campuran. Kenapa? Karena di situ kalau kita gunakan substitusi itu kita pilih yang variabelnya koefisiennya 1, itu bisa kita manfaatkan dengan substitusi. Tetapi karena di sini variabelnya koefisien dari variabel 3 dan 2 nggak ada yang 1, maka kita menggunakan mungkin paling cepat campuran ya Bu ya. Campuran antara eliminasi dan substitusi. Oke, kita hilangkan coba X-nya. Untuk menghilangkan X-nya berarti yang atas kita kali dengan 2. Yang bawah kita kali dengan 3. Yuk kita kali dengan 2 berarti. Nah, untuk mempermudah sebenarnya nolnya bisa dihilangkan dulu, nggak apa-apa ya Bu. Ya, coba disembunyikan dulu ya Pak ya.
Sembunyikan. disimpan dulu. Ditambah 4Y sama dengan 58 kali 2 berarti 116. Nah, Iya. kalau ini 6X ditambah 9Y 9. sama dengan ini 62 dikali 3 186. Kalau ini kita kurangkan, nah kita kurangkan ya. Kenapa? Karena di sini tandanya X ini sama-sama positif. Ya. Karena kita lihat 6X dikurangi 6Y habis 4Y dikurangi 9Y jadi negatif 5Y sama dengan 116 dikurangi 186. Di sini berarti ketemunya adalah 70. Negatif 70 ya. Berarti Y-nya sama dengan berapa? Negatif 70 ya? Dibagi negatif 5. 70 dibagi negatif 5. Ketemunya adalah berapa? 14. Nah, 14 ya. Maka Y-nya harganya sebenarnya 14.000 ya. 14.000. Nah, sekarang X-nya berapa kalau gitu? X-nya kita substitusikan ke salah satu. Misalkan 2X ditambah 3 kali 14 itu sama dengan 62. Jadi 2X. Nah, Ibu. Mohon maaf anak-anak. 2X ditambah berapa itu? 14 kali 3 adalah 42 ya. Sama dengan 62. Berarti 2X sama dengan 62 dikurangi 42. 42. Jadi 2X sama dengan 20. X-nya sama dengan 20 dibagi 20 dibagi 2 sama dengan 10.000. Nah, harga kue putu mayangnya 10.000, harga kue pancongnya 14.000. Nah, yang ditanyakan berapa harga 3 kue putu mayang dan 1 kotak kue pancong. Berarti harga dari 3X ditambah Y ya, Bu. Nah, berarti sama dengan apa? 3 dikali 10.000 Y ya. Nah, 10.000 ya ditambah 14.000. Nah, sama dengan 30.000. 30.000. Tulisannya nggak bagus. Tambah 14.000. Ketemunya berapa itu? Jawabannya adalah 44.000. Mohon maaf. Ya, jawabannya adalah 44.000. Nah, udah ya. Saya kira itu. Jawabannya sama dengan 44.000. Nah, jawabannya ya. Pak Dwi, ya alhamdulillah. Ya sudah, ini memang lebih ya Bu. Ya semoga kita bisa berikan gambaran ya. Iya, anak-anak ini peserta sahabat KBS sepertinya masih stay juga Pak di sini. Masih sepertinya tidak beranjak dari layar mereka, insya Allah. Kita stay atau masih mau dilanjutkan Pak Dwi? Cukup Bu, saya kira. Ya, mungkin ke depan bisa kita lanjutkan dengan soal. Iya. Terima kasih Pak Dwi sudah membersamai kita belajar, membersamai sahabat-sahabat KBS semuanya yang senantiasa bersemangat, insya Allah Bapak. Juga pemirsa semuanya, mungkin ada di antara pemirsa ini bukan siswa, mungkin juga orang tua sehingga nanti bisa memberikan kabar gembira kepada putra-putrinya untuk mengikuti KBS online sehingga bisa menambah wawasan, menambah bekal bahwa apa yang kita lakukan ini dengan niatan adalah belajar gitu.
Terima kasih atas ilmunya Pak Dwi dan terima kasih atas kebersamaan sahabat-sahabat KBS semuanya sudah mengikuti KBS dengan tertib dan mungkin di kesempatan lain sahabat-sahabat juga bisa menyampaikan mungkin request materi apa yang ingin dibahas, mungkin seperti itu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan pesannya apa atau ingin yang seperti apa pembahasan kita. Kalau nanti gini teman-teman, kalau misalkan sahabat semua, kalau misalkan hari ini kebetulan tidak bisa gabung di Zoom, nanti kalau ada di YouTube-nya Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, di situ ada. Nanti silakan bisa dicari saja untuk selain bisa melalui YouTube, mungkin juga di antara sahabat-sahabat KBS bisa mengajak teman-temannya mengikuti, belum menyaksikan karena memang tayang kita adalah di jam 2 sampai jam 3, mungkin masih di kelas atau mungkin masih di perjalanan pulang dari sekolah, bisa mengikuti dan juga memberitahu, menginformasikan kepada teman-temannya sambil beristirahat menyimak YouTube KBS online. Ya, diluruskan niatnya, niatnya adalah belajar. Kita semuanya meluruskan niat untuk berbagi dan belajar bersama. Dari kami, Bu Dwi Karyanti dan narasumber kita, Bapak Dwi Purnomo, guru SMP IT Masjid Syuhada, dan saya guru SMP Negeri 16 Jakarta. Kalau ada kurangnya mohon maaf dan boleh diberikan masukannya untuk kita. Kita terbuka Pak untuk semua masukannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah atau doa bersyukur, dipersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan selamat sore. Semangatnya tetap pagi. Pada pertemuan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di KBS berikutnya.